Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang creative accounting. Accounting pada dasarnya adalah sesuatu yang serius. Jadi, kreatif di sini berkonotasi negatif. Kita lihat bahwa laba adalah awal dari semua terjadinya proses kreatif ini. Nantinya kita akan melihat bagaimana kaitan laba ini dengan creative accounting. Ada dua catatan tentang creative accounting di sini. Pertama adalah bahwa dia penting untuk diketahui, dan yang kedua adalah dia penting untuk tidak melakukannya. Jadi kalaupun ada pembahasan video di sini, kita hanya sebatas untuk mengetahui saja. Baik, saya akan melihat salah satu definisi dari Mulford dan Komisky. Jadi pada dasarnya, semua kegiatan untuk memainkan laporan keuangan masuk dalam creative accounting. Termasuk di dalamnya lah pemilihan yang agresif tentang aplikasi dari akuntansi. Karena akuntansi kadang-kadang memberikan pilihan metode apa yang bisa digunakan. Pelaporan keuangan secara curang juga termasuk dalam creative accounting. Dan yang terakhir, earning management atau income smoothing juga merupakan creative accounting. Jadi melaporkan laba dengan smooth, dengan harapan memperoleh impresi dari para analis, sehingga rekomendasi dari analis akan berakibat baik. Kita mulai dari laba. Karena kisah kecurangan dari laporan keuangan akan dimulai dari bagaimana laba itu dilaporkan dan diukur. Kita lihat bahwa laba adalah ukuran keberhasilan sebuah perusahaan. Sampai dengan saat ini, ukuran laba adalah ukuran yang utama. Tentunya manajer yang etis tidak akan melakukan rekayasa atas laporan keuangan apapun yang terjadi walaupun situasinya buruk. Manajer yang tidak etis membuka peluang untuk melakukan rekayasa, jadi dia akan melihat semua pos untuk dilihat potensi rekayasa dari laporan keuangannya, bagian mana yang paling mungkin untuk diubah atau direkayasa pada waktu itu. Salah satu caranya adalah melihat celah dalam peraturan akuntansi, dan yang kedua adalah bagaimana celah itu kemudian dimanfaatkan untuk membuat laba terlihat lebih besar. Jadi hanya terlihat lebih besar. Sesungguhnya tentu tidak sebesar yang dilaporkan. Kita kembali ke laba dan kita akan mulai dari berbagai macam teknik creative accounting di sini. Laba, selisih pendapatan, dan beban atau biaya. Kemudian dampak dari relasi antara laba dan neraca, masa lalu dengan masa sekarang atau masa sekarang dengan masa depan akan menimbulkan potensi untuk melakukan rekayasa keuangan. Yang pertama adalah mengakui pendapatan semu. Pendapatan semu maksudnya adalah pendapatan yang seharusnya tidak terjadi. Kita lihat bahwa laba pada dasarnya adalah accrual. Nah, karena accrual di sini, kemudian si pelaku melihat bahwa ada potensi untuk melakukannya kalau dilakukan dengan cara-cara tertentu. Misalnya lah dengan side kontrak. Maksudnya lah ada kontrak yang terselubung di luar kontrak yang resmi bahwa kalau misalnya perusahaan mengirim barang artinya membeli. Jadi ketika pembeli tidak butuh, kemudian kita mengirim barang, maka perusahaan akan mencatat sebagai penjualan. Dan akhir tahun adalah potensi untuk melakukannya, karena pada akhir tahun perusahaan akan melaporkan secara keseluruhan bagaimana target laba maupun penjualan apakah tercapai atau tidak tercapai. Yang kedua adalah mengakui pendapatan terlalu dini. Jadi maksudnya pendapatan yang seharusnya terjadi di waktu yang akan datang kita tarik ke masa sekarang. Untuk perusahaan jasa ini sangat berpeluang karena pengakuan di perusahaan jasa bisa berdasar aturan tertentu, bukan pada delivery fisik tertentu yang terjadi pada perusahaan dagang atau manufaktur.
Nah, pengakuan ini pada dasarnya tidak akan menambah arus kas. Jadi penjualan bisa bertambah, laba bertambah, tetapi arus kasnya tidak akan meningkat. Contohnya adalah seharusnya akhir tahun progresnya baru 20%, kemudian perusahaan mengakui 30% dan menagihkannya, sehingga jumlah yang ditagihkan yang tercatat sebagai pendapatan dan piutang menjadi terlihat lebih besar. Yang berikutnya adalah menongkrak laba dengan gain sekali pukul. Jadi hanya sekali dan kemudian akan dimasukkan ke pendapatan utama. Filosofinya adalah begini. Pendapatan lain-lain kemungkinan adalah pendapatan yang non-operating dan non-recurring. Non-operating adalah di luar bisnis utama, non-recurring tidak berulang. Kalau misalkan ada perusahaan menjual anak perusahaan, maka masuk non-operating dan non-recurring. Tetapi kalau pendapatan bunga itu non-operating tapi recurring karena berulang-ulang ketika perusahaan mempunyai deposito tertentu dan terus disimpan di bank. Memindahkan laba yang sifatnya lain-lain ke pendapatan utama memberi impresi bahwa performance perusahaan dari bisnis utama memperoleh hasil yang bagus dan kalau diukur akan terlihat sangat baik. Ini mengecoh klasifikasi dengan memindahkan ke bagian yang utama. Menggeser biaya ke periode sesudahnya. Sekali lagi kita kembali bahwa ada konsep accrual. Dalam konsep accrual, biaya diakui dengan cara tertentu. Nah, penggeseran bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya adalah mengubah dasar pengakuan. Kalau sekedar menggeser peristiwa, itu berdampak terhadap biaya iya, tetapi peristiwanya ikut bergeser. Tapi kalau menggeser pengakuannya saja, ini adalah sudah terjadi sekarang, tapi dicatatnya di waktu yang akan datang. Perlu usaha yang lebih keras untuk merekayasa semacam ini. Yang agak halus adalah mengubah umur aset tetap. Seharusnya 5 tahun jadi 6 tahun, sehingga penyusutan kelihatan lebih kecil. Kapitalisasi. Kapitalisasi adalah mengubah biaya menjadi aset. Jadi ada dua pengeluaran di perusahaan, OPEX dan CAPEX, Operational Expenditure dan Capital Expenditure. Nah, CAPEX menjadi aset, OPEX menjadi pengeluaran, biaya yang memerlukan pengeluaran, masuk laba rugi. Mestinya, kalau pengeluaran operasional, ya langsung OPEX, masuk laba rugi. Tapi misalnya akhir tahun perusahaan labanya masih kecil, ada OPEX yang besar, terus kemudian pimpinan meminta bagian akuntansi untuk mengakui sebagai CAPEX, sehingga berakibat jumlah biayanya berkurang, pindah ke aset, dan baru berkurang karena penyusutan. Berikutnya adalah gagal mencatat kewajiban. Sekali lagi konsep accrual di sini mewajibkan perusahaan mengakui biaya yang sudah terjadi walaupun belum dibayar. Kalau tidak melakukan itu, maka sejumlah biaya menjadi tidak diakui sehingga biaya terlihat kecil, laba terlihat lebih besar. Dampak lainnya adalah utang terlihat lebih kecil karena dampak dari pengakuan itu adalah menambah utang seharusnya. Kalau tidak mengakui jumlah utang atau beban accrual di neraca tidak muncul sehingga utangnya terlihat lebih kecil. Demikian seluruh aspek ada 6 kemungkinan seseorang melakukan rekayasa keuangan untuk melihat laba lebih besar. Sebagai catatan akhir, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Jadi tercapainya laba adalah merupakan sasaran utama sebuah perusahaan dan creative accounting bukanlah cara yang sah dalam melakukan perbaikan laba karena tidak melihat fundamentalnya tapi hanya pada mengubah pelaporannya. Tentunya manajer yang etis tidak melakukannya. Dan yang terakhir adalah kita belum melihat dengan contoh angka maupun kasus-kasus yang pernah terjadi. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.